The Gangster, The Cop, The Devil, adalah film yang menceritakan tentang bergabungnya kumpulan gangster dan polis untuk menangkap pembunuh bersiri. Film ini dibintangi oleh Ma Dong-seok dan Kim Mu-yeol, diarahkan oleh Won Tae-lee dan diterbitkan pada tahun 2019. Bermula dengan sebuah kendaraan, terlihat seorang lelaki misteri bernama Kang Kyung-ho melanggar sebuah kendaraan lelaki mabuk. Orang itu keluar dan menangkap gambar Kang Keong, tiba-tiba Kang Keong menikam lelaki itu sehingga mati. Keesokannya, jalan raya kelihatan sesak, polis yang bernama Tae-sok dan rekannya mendengar berita tentang pembunuhan tersebut. Karena kesal, Tae-sok mematikan radio dan memadamkan lampu polis. Di depan kasino dia melihat beberapa orang pengawal. Tae-sok pergi dan memasuki kasino tersebut untuk menangkap seseorang di sana. 형님, 길도 막히고 깡패 가시오도 응? 뭘로 먹어? 대인가 그 참. 꼭 따세요. 네. Di sisi lain, kelihatan ketua gangster bernama Dong-su sedang berlatih. Kemudian datang orang kanannya yang bernama On Seong, memberitahu bahwa Tae-sok datang lagi. Setelah bersiap dan menuju ke kendaraan, Dong-su menghubungi Hobong, atasan Tae-sok. Dia memberitahu yang Tae-sok mengganggu anak buahnya lagi. Kembali ke Tae-sok, atasannya menghubunginya namun dia mengendahkannya. Setelah itu Tae-sok pergi ke tempat kejadian pembunuhan. Apabila sampai, dia mengelilingi kendaraan dan menjumpai kesan pelanggaran. 심장마비쯤 될 거야. Dia memanggil rekannya bernama Seo Jin dan menunjukkan kesan pelanggaran itu. Mereka menyimpulkan, kemalangan itu yang menyebabkan pembunuhan. Berpindah ke Dong-su dan rekan bisnisnya yang bernama Sang-do, mereka sedang berbincang tentang ketamakan Sang-do, yang berusaha untuk mengambil alih bisnis Dong-su. Sang-do kelihatan santai seperti tidak melakukan kesalahan. On-su yang kesal terus memarahi Sang-do, dan Sang-do langsung menyiramnya. Dong-su terus berdiri dan memukul Oh Seong, kemudian mencabut gigi anak buah Sang-do, dan menyuruh Sang-do meminum air rendaman gigi tersebut. Di bilik penyiasatan, Hobong menyimpulkan bahwa kes ini adalah keserompakan dan pembunuhan. Namun Tae-sok tidak bersetuju, dia menunjukkan kes yang sama dengan pembunuhan itu, menggunakan pisau yang sama ukurannya, dia mengatakan ini adalah pembunuhan berantai. Namun ketuanya, Hobong tidak bersetuju dan memarahinya. Karena kesal, Tae-sok langsung keluar dari bilik itu. Kembali ke Dong-su, dia memberitahu On-su yang dia ingin bersendirian, dan ketika dalam perjalanan, Kang Keong telah melanggar kendaraannya dari belakang. Dong-su keluar dan memberitahu yang dia tidak kisah tentang itu, dan tiba-tiba, Kang Keong menikamnya dari belakang. Berlaku pergelutan di sana, dan Dong-su menerima beberapa tikaman, manakala Kang Keong mendapat satu tikaman di bahu. Namun dia berhasil lari. Ketika itu, Dong-su belum mengetahui yang pembunuh itu bernama Kang Keong. Karena pembunuhan itu masih misteri bagi pihak polis. Di sisi lain, kelihatan Oh Seong dan anak buahnya menyerang tempat Sang-do untuk merebut kekuasaan. Berpindah ke Kang Keong, setelah lari dia menjahit lukanya sendiri karena ditikam oleh Dong-su, dan kembali ke Dong-su, dia berhasil selamat daripada tikaman itu setelah dirawat. Di sebuah tempat penyimpanan anjing, Kang Keong telah melakukan pembunuhan, dia membunuh penjaga di sana. Keesokannya di hospital, Oh Seong yakin orang yang menyerang Dong-su adalah Sang-do, dan Dong-su mengatakan itu bukan Sang-do atau orangnya. Tiba-tiba Tae-sok datang, dia meminta penerangan tentang serangan tersebut. Dong-su tidak memberitahunya, karena dia berniat mencarinya sendiri. Seterusnya Tae-sok mencari kesan lain pada kendaraan Dong-su. Dia menemukan kesan langgar yang sama seperti 3 kes sebelumnya. Kembali ke Dong-su, Sang-do melawatnya. Dia meminta separuh dari kekuasaan Dong-su, namun Dong-su hanya diam karena dia tahu, pasti Sang-do akan mengganggunya. Di pejabat, Tae-sok terus memujuk ketuanya Hobong,
dia memberitahu Yang Dongsu adalah mangsa penyerangan semalam dan masih hidup setelah dirawat. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mengesan pembunuh tersebut melalui Dongsu. Namun ketuanya terlalu bodoh dan tidak mempercayai Taesuk. Malah ketua itu menyuruh kumpulan lain yang menyelesaikan kes tersebut. Berpindah ke Kang Keong, di tepi jalan, dia mendengar perbualan tentang ulang tahun. Kang Keong mendekat dan terus membunuh orang tersebut. Coba. Sedangkan Dongsu, dia telah mendapat lakaran wajah Kang Keong. Kembali ke Kang Keong, setelah melakukan pembunuhan dia membawa Lori. Tanpa sengaja dia menjatuhkan pisaunya di tepi jalan. Manakala di kasino, kelihatan Taesuk dan anggota polis memasuki kasino dan menyitanya. Seterusnya Taesuk menemui Dongsu, dan memberitahu penyerangnya adalah pembunuhan berantai. Dia bukan psiko biasa sehingga kan dia berani menyerang ketua gangster sepertinya. Taesuk memerlukan informasi agar dia boleh mengadili pembunuh tersebut. Dongsu mengatakan ianya tidak sepadan dengan apa yang telah pembunuh itu lakukan. Berpindah ke Sangdo, dia menyenarai hitamkan beberapa bangunan besar, agar tidak melanjutkannya. Mendengar itu, Oh Seong memberitahu Dongsu bahwa Sangdo telah mengacau dan menyebabkan mereka kerugian besar. Kemudian Oh Seong memberitahu telah menjumpai kendaraan pembunuh. Oh Seong memberi pisau pembunuh yang ditemui dan Dongsu menyadari bahwa ini memang milik pembunuh berantai tersebut. Dongsu terus menghubungi Taesuk dan memberikan maklumat yang dia perolehi. Ketika di rumah, Dongsu mengatakan, dia akan membunuh pelaku jika dia menjumpainya. Dia memberikan kunci kereta pelaku untuk mencari jejak. Di sana mereka bersepakat untuk bergabung, namun jika Taesuk menjumpainya, dia hanya akan menangkapnya, tetapi jika Dongsu yang menjumpainya, dia boleh membunuhnya. Seterusnya Dongsu memberi lakaran wajah pelaku dan Taesuk bersetuju. Di sini Dongsu merekam perbualan mereka sebagai bukti perjanjian mereka. Karena kesal, Taesuk merosakkannya, namun CCTV di ruangan itu merekam semuanya. Kini Taesuk menyusun rancangan bersama dua rekannya. Begitu juga dengan Dongsu, mereka hanya memanfaatkan sesama mereka untuk mencari pelaku. Seterusnya, Taesuk dan dua rekannya masuk ke kedai mesin milik Dongsu, karena kendaraan pelaku ada di sana. Mereka mencari apa saja jejak yang ada pada kendaraan itu. Manakala Dongsu menyuruh Oh Seong membunuh Sangdo dulu menggunakan pisau pembunuh tersebut. Pada malamnya, ketika Sangdo sedang tidur, Oh Seong terus membunuhnya menggunakan pisau pembunuh tersebut. Esok harinya, Taesuk mengagetkan Seojin, hingga Seojin membantingnya. Setelah itu, Taesuk memberikan beberapa bukti seperti bekas darah dan rambut untuk diperiksa. Berpindah ke pembunuhan Sangdo, terlihat Seojin menemukan pisau pembunuh yang ditinggalkan dengan sengaja. Di kantor polisi, pemimpin Jo marah besar karena mereka tidak bisa menyelesaikan satu kasus pun dari deretan pembunuhan yang telah terjadi. Kemudian, ponsel Taesuk berbunyi. Seojin memberitahu tentang pembunuhan Sangdo dan DNA pembunuhan lainnya terdapat di pisau yang sama setelah diperiksa. Taesuk langsung menghampiri rumah Dongso dan memukulnya beberapa kali. Namun, Dongso melawan balik dengan santai. Dongso mengakui memang benar kalau ialah yang telah membunuh Sangdo. Namun, pencarian pelaku tersebut tetap berjalan hingga ia tertangkap. Sedangkan di berita, telah menetapkan kalau itu sudah jelas pembunuhan berantai. Tiba-tiba datang tim baru dari kota lain untuk mengambil alih tugas penyelidikan. Kang Kyong melihat berita itu bersama keluarganya. Ia mengatakan kalau pembunuhan terakhir bukan dia. Berpindah ke Dongso, ia mengunjungi tempat peristirahatan Sangdo. Saat sedang makan, ia sekilas melihat Kang Kyong di sana. Saat lengah, Kang Kyong langsung menghilang. Dan kemudian ponselnya berbunyi dan Taesuk menyuruhnya ke tempat mobil pelaku disembunyikan. Kemudian terlihat Kang Kyong yang memberikan surat ke anak buah Sangdo yang bertuliskan kalau seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sangdo. Sedangkan di malam harinya, Kang Kyong kembali beraksi melakukan pembunuhan baru. Berpindah ke Taesuk dan Dongso, saat memeriksa mobil pelaku, tiba-tiba tangan kanan Sangdo bersama anak buahnya menyerang mereka.
Pertarungan terjadi, namun mereka dengan mudah mengalahkan semuanya. Di akhir pertarungan, tanpa sengaja Taesuk membunuh tangan kanan Sang Do. Di sana, Dongso menyuruh Taesuk pergi karena ia yang akan membereskan semuanya. Kembali ke Kang Kyung, ia pergi membawa mobil orang yang telah dibunuhnya agar kasus itu disebut perampokan. Sedangkan Dongso, ia dan anak buahnya mengubur semua anak buah Sang Do untuk menghilangkan jejak. Esok harinya, ketua melihat muka Taesuk babak belur. Ketua memberikannya kasus baru karena kasus pembunuhan sudah diambil alih. Dengan marah, Taesuk mengatakan, dari awal ia sudah mengatakan kalau itu adalah kasus pembunuhan berantai. Jika ketuanya tidak bodoh dan percaya, kasus itu tidak akan diambil alih polisi lain. Lanjut, Taesuk bersama dua temannya menghampiri istri korban pembunuhan Kang Kyung. Wanita itu menghubungi Kang Kyung, menawarkan uang tebusan untuk suaminya. Kang Kyung mengajaknya bertemu di sebuah tempat makan. Kemudian wanita itu memasuki kedai dan penjaga kedai mengambil tasnya. Sedangkan Taesuk bersembunyi di atas gedung sambil mengawasi. Dan tiba-tiba ia melihat Kang Kyung sedang mengawasinya. Taesuk memberitahu dua temannya sambil mengejar Kang Kyung. Namun Kang Kyung berhasil kabur. Taesuk bertanya kepada pemilik restoran. Pemilik itu mengatakan dia hanya lelaki biasa yang minum soya. Mereka bertiga terus mencari botol minuman tersebut. Dan mereka terkejut karena ada banyak botol soya yang kelihatan sama. Dengan bantuan Shao Jin, mereka berjaya mengumpulkan 40 botol soya yang sama. Setelah 10 jam berlalu, Shao Jin memberikan keputusan cap jari dan gambar pelaku. Dari hasil keputusan salah satu botol, dan Taesuk terus pergi mencarinya. Keberuntungan sangat menyebelahinya, Taesuk berjaya mengetahui pelaku sebenarnya dengan gambar yang ada di rumahnya. Taesuk memberikan satu nomor dan meminta rakannya untuk mengesannya. Kembali ke Dongsu, ketika sedang makan rakannya bercakap tentang perkara yang tidak jelas, karena kesal Dongsu memukulnya sehingga pengsan. Tiba-tiba teleponnya berbunyi, Taesuk memberitahu dia menghantar gambar dan rakaman suara pelaku. Ketika mendengarnya, Dongsu tahu itu adalah suara pembunuh itu. Ketika di pejabat, ketua penyelidik memberitahu bahwa pembunuh itu bernama Kang Keong. Ketua penyelidik memanggil nama Dongsu sehingga menyebabkan Oh Seong marah. Mereka membuat masalah sehingga membuatkan Taesuk memukul mereka berdua. Taesuk memberitahu, kita semua adalah kumpulan, harus bekerja sama untuk mencari Kang Keong, jangan membuat masalah lain. Seterusnya, mereka semua bergerak untuk mencari Kang Keong di seluruh kota, namun masih belum menjumpainya. Berpindah ke Dongsu, ketika di tepi jalan, dia melihat pelajar yang dibasahi hujan, dia memberikan payungnya. Tiba-tiba Taesuk datang dan mengatakan, bahwa Dongsu adalah gangster, namun pelajar itu mengatakan, Taesuk lebih kelihatan gangster daripada Dongsu. Dongsu hanya ketawa mendengarnya, dan pelajar itu terus menaiki bas. Tanpa mereka ketahui, Kang Keong berada di dalam bas tersebut. Malam harinya, ketika Taesuk, Dongsu dan yang lain sedang makan bersama, tiba-tiba Dongsu melihat berita pembunuhan baru, dan mangsa adalah pelajar itu. Dengan segera mereka terus bergerak mencari Kang Keong, setelah lama mencari dan tidak menemukannya. Oh Seong memberitahu untuk menghantar 3 orang sahaja, karena Kang Keong sudah mengetahui bahwa dia sedang diburu. Di sana, Taesuk sudah bersiap dengan keretanya. Begitu juga Dongsu, mereka bersiap di keretanya. Ketika melihat Kang Keong lalu, dia menyadari yang dia sedang diperhatikan. Kang Keong langsung memecut keretanya. Dongsu sempat melanggarnya, namun dia sempat memecut keretanya, sehingga dia terkepung.
Tetapi, Kang Keong terus melarikan diri. Mereka bertiga mengejar, sehingga Oh Seong terbunuh, karena melawan Kang Keong. Dengan marah, Dong Su mengejarnya hingga ke pusat hiburan. Di sana, Dong Su berjaya menendang pintu dan memukul Kang Keong sehingga lemah. Taesuk menghubunginya dan bertanya, di mana dia berada. Dong Su memberitahu, dia telah menangkap Kang Keong, dan terus mematikan teleponnya, karena dia ingin menyiksa Kang Keong. 재밌네. 재밌지. Setelah selesai memukulnya, Dong Su ingin membunuhnya, tetapi Taesuk datang dan melanggar Dong Su sehingga pengsan. Seterusnya, Taesuk membawanya ke balai polis untuk dipenjara, sambil menunggu pengadilan menghukumnya. Keesokannya, Dong Su melihat berita yang kasinonya telah disita oleh polis, sedangkan Taesuk dan pengacaranya bergilir menyoal Kang Keong. Tetapi tidak berjaya menyabitkannya karena bukti-bukti tidak kuat. Ketika di mahkamah, polis hanya mampu membuktikan dengan sebuah pisau, namun peguam Kang Keong terus menyanggahnya. Tiba-tiba Dong Su datang, ternyata sebelum pengadilan berlangsung, Taesuk menemui Dong Su dan memintanya untuk membalas dendam Oh Seong, dengan menyerahkan dirinya. Sehingga Dong Su bersedia menjadi saksi kejahatan Kang Keong. 수수 및 은닉. 우리처럼 칼밥 먹고 산 저 새끼가 맞습니다. Dia juga mempunyai banyak bukti, seperti tikaman di tubuhnya, dan surat tulisan Kang Keong yang diberikan kepada anak buah Sang Do, dan juga luka tikaman di bahu kiri Kang Keong, ketika dia bertarung dengan Dong Su. Dengan semua bukti tersebut, Kang Keong dijatuhi hukuman mati. Selain itu, Dong Su juga ditangkap karena membuka pusat judi haram. Setelah kejadian itu, Taesuk dan rekan-rekannya dinaikkan pangkat, karena berhasil menyelesaikan kes pembunuhan berantai. Manakala Dong Su, dia dibawa ke penjara yang sama Kang Keong dikurung. Sebenarnya dia sudah merancang semuanya bersama Taesuk, untuk memasukkan dirinya di penjara. Yang sama dengan Kang Keong. Ketika Kang Keong sedang mandi, Dong Su menghampirinya dan membawa seutas tali. Dong Su mengatakan, permainan yang menyenangkan, tetapi permainan sudah selesai, seterusnya tidak perlu diulas lagi. Anda semua sudah boleh menekannya. Walaupun si pembunuh dihukum mati, Dong Su tidak menerimanya. Dia memilih untuk masuk ke penjara untuk menyiksa si pembunuh setiap hari, sehingga dia berharap untuk mati. Balas dendam yang sangat epik, dari seorang gangster. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video editan yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Setia bersama saya, jumpa lagi di video seterusnya.